Bismillahirrahmanirrahim. Al-mu'minur rasyid, seorang beriman yang cerdik pandai. Orang yang beriman kepada Allah, orang yang beriman yang cerdik pandai adalah huwallazi yatafakkaru al-'aqibah wa yatazawwadu lima ba'dal maut wa yahtammu husnal a'mal wa qabuliha wa yahtammu bi husnil a'mal wa qabuliha. Manusia beriman yang dikatakan pintar oleh agama, manusia beriman yang dikatakan pintar oleh Allah dan Rasulnya, ialah orang yang pertama yatafakkarul akibah, dia selalu memikirkan akibat. Setiap kali dia memperbuat sesuatu atau meninggalkan sesuatu, yang jadi pikirannya adalah akibatnya apa. Orang yang kadang memikirkan akibat, itu orang yang kada dianggap cerdik pandai oleh agama. Kenapa kita hakun ke dokter, menghadangi dokter, masuk ke ruangan dokter, kita disuntiknya, bisa dibalasnya, bayar lagi pulang kita, bayar, larang bayarnya, tapi kita berterima kasih lawan si dokter itu. Kenapa kita mau melakukan demikian? Karena kita memandang akibat. Karena kita memandang akibat, karena kita meyakini akibat dari ini kita sembuh dari penyakit. Nah, itu orang-orang pintar. Orang yang karena penyakit gula, disuruhi gula, pada mau makan gula. Padahal nyaman, padahal manis. Disuruhi nasi, pada mau makan nasi, karena dalam nasi ada zat gulanya. Padahal nasi mengenyangi, kada mau makan nasi. Kenapa orang penyakit gula ini kada mau makan nasi? Karena dia memandang akibat. Walaupun ini nyaman, aku makan karena akibatnya aku terluyuk di rumah. Walaupun ini manis, aku makan, aku akhirnya lumpuh. Nah, orang yang cerdik dalam agama, dalam pandangan agama seperti demikian. Dia berbuat sesuatu, baik meninggalkannya sesuatu, memandang akibatnya. Nah, demikian pula para muhibbin, hal yang bersangkut paut dengan akhirat. Kalau kita melakukan yang diharamkan Allah, walaupun ini manis, walaupun ini lezat, walaupun ini menguntungkan, tapi akibatnya neraka, nah orang beriman tentu menjauhi yang demikian. Walaupun ini sulit, walaupun ini sakit, tapi akibatnya surga, orang beriman pasti melakukan demikian. Nah, itulah al-mu'minur rasyid. Pertama, orang yang memikirkan akibat. Kenapa kita hakun puasa? Sehari, sepanjang hari kada makan, kada minum. Tentu kita memikirkan akibat. Karena akibat dari puasa ini, kita akan mendapat keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, seperti itulah segala perbuatan orang yang beriman, yang cerdik pandai itu, dia selalu memikirkan akibatnya. Mengkutukar ini, barang ini kutukar, duitnya kada ada. Kutukar bahutang, orang akan menghutangi, akibatnya apa? Mikir akan bayarnya. Nah, baik kada usah. Ini orang pintar namanya. Al-mu'minur rasyid. Wa yatazawwadu lima ba'dal maut, dan dia berbekal bagi sesuatu yang sesudah mati. Sabda Rasulullah, al-qayyis man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang cerdik pandai itu adalah termasuk orang yang mempersiapkan, orang yang mempunyai bekal untuk sesudah kematian. Dalam kubur, apa sangunya, dibangkit dari kubur sampai kena ke padang mahsyar, apa bekalnya, melewati siratal mustaqim supaya jangan gugur, apa sangunya. Nah, orang mukmin ar-rasyid yang cerdik, dia berbekal untuk itu, bersanggup. Para muhibbin rahimakumullah, sebenarnya kalau kita melakukan apa yang diwajibkan oleh Allah, sembahyang nang wajibnya kita gawi, puasa nang wajibnya, zakat nang hajinya, haji umrah nang hajinya, nang sunatnya kada, sudah cukup untuk sanggup di akhirat kalau semuaan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah mengatakan demikian kepada seorang Badawi yang datang kepada beliau. Ujar Badawi, aku sembahyang nang fardunya aja, puasa nang fardunya aja, zakat nang fardunya aja, haji umrah nang fardunya aja, nang sunat kada. Ujar Nabi, ini untung jika dia benar. Nah, artinya apa? Bersanggu atau bekal akhirat ini sebenarnya cukup yang fardu kita lakukan kalau itu diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, berhubung kita kada ada keyakinan dan kada ada pengetahuan apakah ibadah fardu ini diterima atau kada oleh Allah, maka diperlukan memperbanyak ibadah-ibadah lain. Itu bekal kita sesudah mati. Di kubur, berapa lawas dalam kubur kita? Berapa lamanya dalam kubur? Tergantung rami kadanya di kubur.
Orang yang merasa nikmat dalam kubur menunggu hari kiamat seperti orang yang guring, yang kada puas guring digarap. Orang yang dalam kubur selalu mendapat siksa, mungkin dia merasa berabad-abad lamanya di dalam kubur. Nah, kita kalau cerdik, pandai, kita mesti memikirkan tazawud, memikirkan apa bekal di dalam kubur itu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Idza mata ibnu Adam inqata'a 'amaluhu illa min thalas, shadaqatin jariyah aw 'ilmin yuntafa'u bihi aw waladin shalih yad'u lah." Dan Nabi, kalau kita sudah mati, kita dalam kubur, kita kada kau beramal lagi. Kita kada kau sembahyang lagi dalam kubur, kada kau berzikir lagi, semua sudah putus amal kita. Kecuali 3 yang masih kada putus, masih mengalir. Sewaktu hidup kita ada punya sedekah jariyah. Nang kita dalam kubur, sedekah kita masih dimanfaatkan oleh kaum muslimin, selalu mengalir. Dalam dunia sempat kita nukar 10 biji keramik untuk masjid, disambayang orang tiap hari sampai mengalir kepada kubur. Nah, ini bekal dalam kubur. Atau kita ada punya ilmu yang kita ajarkan kemudian diamalkan oleh orang, mengalir pahalanya kepada kita. Atau kita ada punya anak yang saleh yang selalu mendoakan kepada kita di dalam kubur. Hanya 3 itu bekal untuk masa penantian di dalam kubur. Nah, tazawud 5 ba'd. Kalau kita cerdik, kita pandai sebagai orang beriman, kita sudah mempersiapkan itu. Sudah siap. Sedekah jariyah selalu kita gawi, ilmu selalu kita sebarkan, anak kita didik agar menjadi orang yang saleh, yang mendoakan kepada kita saat dalam kubur. Itu untuk di dalam kubur. Dalam kubur dibangkit kita menuju tempat yang disebut mahsyar. Rasulullah mengatakan, orang yang dibangkit dari kubur itu dalam keadaan lapar, dalam keadaan haus, dalam keadaan telanjang. Lalu kata beliau, man at'ama lillah at'amahum, wa man saqa lillah saqahum, wa man kasa lillah kasahum. Artinya orang yang di dalam dunia suka memberi makan kepada manusia, maka dia di padang mahsyar akan Allah beri makan. Orang yang dalam dunia suka memberi minum kepada manusia karena Allah, di padang mahsyar nanti Allah akan memberi dia minuman. Orang yang dalam dunia suka memberikan pakaian kepada orang lain, di padang mahsyar nanti akan Allah beri pakaian kepada mereka. Nah, ini bekal di akhir. Suka memberi makan. Seapa banyaknya kita memberi makan orang, sekadar kemampuan kita. Sekadar kemampuan kita. Sehari seikung kita memberi makan orang karena kemampuan kita seitu. Kita niatkan karena Allah, ini bekal supaya jangan lapar di padang mahsyar. Nah, para muhibbin rahimakumullah, apalagi persiapan bekal kita. Kalau kita cerdik, kita termasuk orang beriman yang pandai, kita bekal untuk menghadapi hisab Allah. Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadisnya, wa inna talibal ilm wal mar'ata ta'i'ata li zawjiha wal barra li walidayhi yadkhuluna al jannata bighairi hisab. Ujar Nabi kita, orang yang menuntut ilmu, perempuan yang taat bakti kepada suaminya, seseorang yang bakti kepada kedua orang tuanya, dia masuk surga bighairi hisab. Dan ini bisa terhimpun ketiga-tiganya dalam seorang perempuan. Laki-laki paling-paling kawat 2. Kalau bini-bini, inya menuntut ilmu tiap hari, inya bakti lawan lakinya, inya bakti lawan kuitannya. Nah, sudah bisa ketiga-tiganya. Itu persiapan dalam menghadapi hisab. Jadi kita menuntut ilmu sanggup manfaatnya baik dalam dunia supaya jangan bodoh, supaya jangan bubungulan. Di akhirat kalian menuntut ilmu agama, faedahnya apa? Selamat daripada dihisab Allah Subhanahu wa taala. Tinggal lagi persiapan kita menghadapi Shiratal Mustaqim. Rasulullah mengatakan, orang yang adalah masjid itu rumahnya, Allah jamin dia lulus di Shiratal Mustaqim. Artinya apa? Orang yang selalu sembahyang berjamaah, Allah jamin jawaz liwat pada Shiratal Mustaqim itu. Nah, kita sembahyang berjamaah sebenarnya bekal kita untuk Shiratal Mustaqim. Orang yang cerdik pandai, dia sudah berbekal untuk menghadapi sesudah kematian itu. Yang ketiga, wa yahtammu bi husnil a'mal wa qabuliha. Orang yang cerdik itu dia mengutamakan dengan baiknya amal dan diterima amal. Orang mukmin yang pintar, dia memikirkan kayak apa amal supaya baik dan diterima. Ini kadang memikirkan banyaknya amal. Allah mengatakan dalam Al-Quran,
Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah yang menciptakan kematian, kehidupan, dan Dia menguji kalian siapa di antara kalian yang paling baik amalnya, bukan paling banyak. Ahsanu amala. Nah, orang yang pintar, yang cerdik, dia berusaha, dia mementingkan amal itu baik dan diterima. Ini kadang memikirkan banyaknya. Ibarat mengaji Quran itu kadang memikirkan sajib sehari kada, tapi memikirkan kayak apa supaya bacaan Quran ini diterima Allah dan bagus. Walaupun sambar sehari, cuma bacaannya bagus, lebih bernilai daripada banyak cuma satu buku berwas. Sembahyang, orang yang cerdik pandai setiap kali sembahyang ini kadang memikirkan banyaknya rakaat nang digawi, tapi baik dan diterima. Kayak apa sembahyang supaya baik, supaya diterima, itu yang jadi masalahnya. Sembahyang malam walaupun hanya 2 rakaat, kalau itu baik dan diterima Allah, itu pada sedikit lagi jadi banyak nilainya, jadi luar biasa nilainya. Nah, ulama-ulama sufi mengatakan kalau kita hendak sembahyang itu diterima oleh Allah, kita perhatikan 6 perkara. Dina alamnya jadi himati. Pertama, bi'alus syurut wal arkan, menggawi syarat dan rukun. Syarat-syaratnya baik-baik, rukun-rukunnya baik-baik. Yang kedua, tarkul mubtilat, meninggalkan yang membatalkan sembahyang. Yang kedua. Yang ketiga, al-ikhlas, ikhlas sembahyang itu karena menjunjung perintah Allah. Yang keempat, khusyu'ul qalbi wal jawari, sembahyang itu mesti khusyuk hati dan anggota. Yang kelima, quwwatun min halal, kekuatan tenaga daripada makanan minuman yang halal. Yang keenam, libasun wa makanun halal, pakaian dan tempat yang halal. 6 perkara. Walaupun kita sembahyang 2 rakaat, lebih baik daripada dunia dan isinya kalau sembahyang 2 rakaat itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Memperbuat syarat dan rukun itu bisa kita usahakan dengan berhati-hati, dengan perlahan. Meninggalkan membatalkan bisa kita gauli. Ikhlas bisa kita usahakan, khusyuk bisa kita usahakan. Nah, Syekh Abdurrahman Asy-Syafi'i mengatakan kalau kita sembahyang fardu itu kada kawa khusyuk ujar sidin, bawa berjamaah. Kenapa sebabnya? Karena Allah menerima sembahyang orang yang berjamaah itu kamilah, sempurna. Kita ini sembahyang berjamaah ditulis oleh Allah sempurna. Khusyuk kada tak. Kalau kita sembahyang surangan pada ditulis kecuali yang kita khusyuk. Untuk mengatasi khusyuk itu bisa dengan sembahyang berjamaah. Jadi setiap amal perbuatan yang dipikirkan, yang diutamakan oleh seorang beriman yang rasyid, yang pintar, dia supaya baik amalnya itu dan diterima oleh Allah. Dia akan memikirkan banyaknya atau ganalnya itu amal perbuatannya. Para muhibbin rahimakumullah, demikian sebagian daripada akhlak mukmin orang yang beriman ar-rasyid yang disebut cerdik dan pandai. Das Português.